Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Naufal Zakwan dari MAN 1 Surakarta. Ya, langsung aja pada kesempatan kali ini aku bakal ngebahas tentang berpikir visioner merupakan salah satu cara untuk menghadapi globalisasi dan bersaing dalam kehidupan masa depan. Kenapa begitu? Mari kita bahas bersama. Berpikir visioner adalah di mana dalam berpikir tentang masa depan kita dapat mengambil langkah yang tepat untuk mewujudkan sebuah tujuan. Seorang visioner bukan terlahir sebagai visioner. Maksudnya, untuk menjadi visioner adalah sebuah proses yang bisa dipelajari dan dilatih oleh siapa aja. Ada beberapa cara dalam kita berlatih untuk menjadi seorang yang visioner. Yang pertama, kita harus bisa menjalin hubungan yang baik dengan orang lain. Kenapa begitu? Karena seorang visioner akan selalu membutuhkan orang lain dalam melihat dan memandang sebuah permasalahan. Yang kedua adalah mencari referensi sebanyak-banyaknya. Karena seorang visioner membutuhkan wawasan yang luas dalam ia berpikir. Yang ketiga adalah dapat mengatasi masalah. Seorang yang visioner merupakan seorang yang bertanggung jawab atas apa yang ia emban saat ini. Bukan seorang yang visioner apabila mendapat satu masalah tetapi malah membuat 1000 alasan. Orang yang visioner akan selalu mempunyai sudut pandang yang tepat untuk menyelesaikan sebuah permasalahan. Yang terakhir adalah fokus pada tujuan. Memang menjadi visioner mengharuskan kita untuk berpikir dinamis dan berpikir langkah apa yang harusnya kita lakukan selanjutnya. Seorang yang visioner tidak akan membiarkan sesuatu berhenti di tengah jalan. Bahkan, jika tujuannya sudah terwujud, itu bukan waktunya untuk berhenti, tapi merupakan waktu untuk mengembangkan tujuan yang lebih untuk masa yang akan datang. Nah, setelah kita tahu apa itu berpikir visioner, maka kita akan membahas apa itu globalisasi. Globalisasi secara bahasa berasal dari kata globalization. Global artinya dunia, sedangkan liaison artinya proses. Secara umum, globalisasi adalah suatu integrasi internasional yang terjadi karena pertukaran pandangan dunia. Fenomena ini melibatkan integrasi ekonomi, budaya, kebijakan pemerintah, teknologi, ilmu pengetahuan, dan gerakan politik di seluruh dunia. Ini merupakan faktor utama dalam globalisasi yang semakin mendorong saling ketergantungan aktivitas ekonomi dan budaya. Intinya, globalisasi membawa banyak pengaruh dari negara-negara asing yang pada akhirnya mendorong terjadinya berbagai bentuk perubahan sosial pada masyarakat. Entah itu perubahan gaya hidup, perubahan cara pandang, perubahan gaya berpakaian, perubahan kepercayaan, perubahan pola pikir, dan lain sebagainya. Globalisasi juga menciptakan berbagai tantangan dan permasalahan baru yang harus dijawab dan dipecahkan. Kita kasih contoh aja. Dalam masa sekarang ini, di bidang perekonomian, khususnya dalam bidang pekerjaan, dulu untuk mengambil gambar ataupun video dari atas diperlukan helikopter dan kamera, yang dimana helikopter dan kamera itu ada orang yang mengendalikannya. Otomatis kan ada orang yang mendapatkan pekerjaan dari helikopter dan kamera itu. Tapi itu tidak berlaku untuk sekarang, karena untuk mengambil gambar dan video dari atas pada masa sekarang ini sudah bisa menggunakan drone, yakni penemuan baru yang dimana untuk mengambil sebuah gambar dan video dari atas hanya perlu menggunakan remote dan sebuah pesawat kecil. Bisa diambil kesimpulan kalau pekerjaan seseorang dapat tergantikan dengan ditemukannya mesin-mesin yang canggih pada sekarang ini ataupun masa yang akan datang. Oleh karena itu, kita harus kreatif, inovatif, dan berpikir visioner agar nantinya kita juga bisa bersaing dalam tatanan kehidupan yang lebih modern lagi. Jangan lagi membatasi diri kita untuk mencoba hal yang baru. Terus kembangkan apa yang menjadi passion kita. Jika ada orang yang mencaci maki kita,
Jangan jadikan itu hal yang membuat mental kita menjadi lemah. Justru caci makian mereka itu memiliki arti kalau mereka itu selalu mengurusi hidup orang lain. Balaslah caci makian tersebut dengan sebuah kesuksesan. Selama hal yang kita lakukan baik, maka kebaikan akan selalu ada dalam hidup kita. Semoga bangsa ini dapat menjadi bangsa yang menjunjung tinggi nilai persatuan dan kesatuan, dan juga dapat bersaing dalam tatanan kehidupan pada masa ini dan masa yang akan datang. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.